Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk belajar sesuatu pada hari ini, yaitu mengenali benih pengkhianatan dalam diri. Kita semua bisa berkhianat, kita semua bisa dikhianati. Ini fakta. Pernah berkhianat? Jujur. Ya kan? Kamu pernah berkhianat sama siapa? Kamu keras sekali, ya kan? Pernah berkhianat? Ya kan? Anda pernah dikhianati? Angkat tangan. Jujur. Ya. Pernah berkhianat dan pernah dikhianati. Dalam hidup ini, ya, kita pernah mengalaminya. Nah, saudara-saudara, yang penting bagaimana kita mengakhirinya. Kalau kita mau jujur, kita semua pernah. Saya pernah berkhianat, saudara juga pernah berkhianat. Kita pernah dikhianati, saudara pernah dikhianati. Tapi bagaimana kita menyelesaikan pengkhianatan dalam diri dan mengenali pengkhianatan serta menyelesaikan, itu yang penting. Ya, dalam hidup ini, saudara, tidak ada orang yang tidak pernah dikhianati dan tidak pernah berkhianat. Kau yang telah membuat luka di hatiku. Kau yang telah membuat janji-janji palsu. Kau yang selama ini aku sayangi. Kau membuat cintaku jadi benci. Saudara-saudara, pengkhianatan kalau bisa dideteksi dari awal, itu akan lebih bagus buat dua belah pihak. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara belajar, jangan sampai nasib akhir saudara seperti seorang pengkhianat yang namanya Absalom. Anak Maaka ini, yang adalah putri raja dari Geshur, gantengnya bukan main. Penampilannya luar biasa, Alkitab mengatakan wajahnya sempurna dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki. Tidak ada cacatnya, hebat. Dia masuk cover boy berkali-kali di majalah, saudara-saudara. Penampilannya luar biasa. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Apa yang dibanggakan justru yang menjatuhkannya. Woi, saudara-saudara, konon kalau dia pergi ke salon, kemudian dia potong rambut, itu rambutnya itu yang potongannya itu bisa sampai 2 kilo. Dicatat di Alkitab, rambutnya menjadi kebanggaannya dia, tapi rambutnya yang menjadi kebanggaannya dia itulah yang membuat dia mati karena waktu dia perang tersangkut carang pohon. Dia tergantung oleh karena rambutnya. Nah, saudara-saudara, ini peristiwa yang sangat mengenaskan. Saya tidak ingin di akhir kehidupan Anda mewariskan catatan yang tidak baik. Maka matilah Absalom dalam situasi pengkhianatan dan belum ada rekonsiliasi dengan ayahnya. Dia melakukan kudeta dan seorang penafsir mengatakan dosa terbesar dalam diri Absalom adalah tidak sabar menunggu. Semua ada waktunya, saudara-saudara. Nanti pasti kalau sudah waktunya tiba, Daud akan memberikan tahta kerajaan kepadanya. Absalom tidak sabar. Dia dengan diam-diam melakukan rapat gelap di Hebron. Melakukan langkah-langkah pengkhianatan yang sangat-sangat saudara licik. Pengkhianatan dimulai dengan dia membawa 50 tentara berdiri di depan istana. Dan kalau ada orang mau melapor kepada raja dicegat. Dia bikin apa yang namanya shortcut. Mau kemana? Oh, mau menghadap Tuan Raja. Aduh, dia sibuk. Dia tidak ada waktu. Masalahmu apa? Tolong kasih tahu saya. Saya pasti akan memberikan hak penghakiman yang adil buat kamu. Jadi tidak usah menghadap sana. Tidak, dia sibuk. Dia melakukan apa yang disebut dengan shortcut. Saudara-saudara, waspadai kalau Anda suka memiliki apa yang namanya shortcut.
Ambil jalan pintas. Orang-orang yang ambil jalan pintas, biasanya mereka memiliki masalah yang belum tuntas. Dan orang-orang seperti ini bisa menjadi pengkhianat atau bisa mengkhianati saudara. Tidak sabar. Makanya ambil shortcut. Dalam hidup ini yang namanya sukses adalah proses. Tidak ada sukses yang diraih secara instan. Absalom tidak sabar, kemudian dia melakukan apa yang namanya shortcut. Tahu shortcut? Kalau dalam potong rambut itu digundul, shortcut, ini shortcut. Ya, potong pendek. Tapi di dalam istilah lain namanya, saudara ambil jalan pintas. Karena tidak sabar menunggu waktunya. Saudara-saudara, semua ada waktunya. Pernah masak nasi? Dan karena Anda tidak sabar, Anda makan nasi setengah matang, perut sakit. Kalau perutmu sakit karena nasi setengah matang, jangan disalahkan nasinya. Yang disalahkan adalah Anda yang tidak sabar menunggu nasi matang. Pernah makan ada mangga tertentu, kalau itu masih belum matang, Anda makan gatal mulut saudara. Namanya kueni. Pernah makan? Pernah makan salak yang masih belum matang? Tidak bisa ditelan. Sepet. Semua ada waktunya. Katakan kepada teman saudara, segala sesuatu ada waktunya. Bilang sabar. Sabar. Jadi kalian yang mau kuliah, sabar. Ikuti prosesnya. Jangan hanya mau cepat-cepat mencapai hasilnya. Karena di dalam proses juga ada pembelajaran. Absalom tidak menunggu dengan baik. Mengambil shortcut dengan cara yang tidak baik. Saya kasihan kepada orang-orang yang mau cepat mendapat kedudukan, mau cepat kaya, cepat mendapatkan kemudahan, cepat mau hidup enak. Saya mau kasih tahu, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Saya pernah ngantar anak saya sekolah pakai sepeda. Nah kalau saudara sekarang baru melihat, waduh Pak Paulus antar anak sekolah pakai mobil. Saudara kan tidak melihat waktu saya harus mendayung sepeda. Saudara-saudara, sepedanya tidak ada boncengan. Debbie itu duduk di stang menghadap ke saya, dia peluk saya antar dia ke sekolah tiap pagi. Saudara tidak melihat itu. Saudara tidak melihat waktu saya tidak bisa bayar mie goreng dan saya menggadekan payung. Saudara tidak bisa melihat. Saudara tidak pernah melihat waktu kami harus pergi ke satu tempat dengan sepeda motor Yamaha lama yang kalau naik tanjakan harus turun. Istri menggendong Debbie pada waktu itu, saudara-saudara di Gunung Pati di Semarang itu kalau ada tanjakan yang tajam itu kami harus turun. Saudara kan tidak tahu. Semua itu kita lewati sebagai bagian dari proses sehingga waktu kita berhasil kita bisa menengok ke belakang dan mengatakan, hei, terima kasih proses. Anda harus berterima kasih dengan proses. Amin. Nanti kalau sudah punya rumah baru jangan lupa rumah kos-kosan. Sering-sering datang dan lewat dan mengatakan kepada rumah kos-kosan, terima kasih rumah kos-kosan. Amin. Yang sudah punya sepeda motor baru jangan lupa sepeda pancal yang lama. Terima kasih karena semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk karakter saudara supaya waktu sampai di puncak tidak kaget. Jangan sampai kisah Petrus jadi ratu, Petrus jadi ratu. Itu terjadi dalam diri saudara. Orang kaya kagetan. Lupa diri. Amin. Petrus jadi ratu. Saudara kan tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti, hanya bisa ngomong aja. Jadi jangan suka shortcut.
Semua yang instan-instan biasanya kurang enak. Saudara-saudara, mie instan itu enak. Tetapi mie yang direbus, dimasak dengan lebih baik sewajarnya jauh lebih enak. Ya kan? Susu instan memang enak, tapi susu yang asli lebih enak, saudara-saudara. Kalau enggak percaya, tanyalah bayi-bayi itu. Mana lebih enak, ASI atau susu instan? Segala sesuatu yang melewati proses yang normal itu jauh lebih baik daripada yang dikarbit. Mengerti saudara? Duren yang matang jatuh dari pohon dengan duren karbitan beda rasanya. Jadi jangan suka yang instan-instan. Saudara-saudara yang lagi menolong dirimu sendiri menemukan teman hidup, tidak ada proses mendapatkan jodoh instan. Saudara baru ketemu di Facebook, kemudian kenalan 3 minggu, kemudian menikah. Jangan mau. Saudara tidak tahu aslinya orang itu kayak apa. Di Facebook bisa tampil bagus, naik sepeda motor, itu sepeda motor curian. Saudara kan tidak tahu. Ya kan? Oh, kelihatannya ada mobil, belakangnya foto ada mobil pakai sepatu bagus, jas ganteng. Itu jas itu pinjam dari tetangganya. Kenali dia dengan sebenarnya, jangan karena ingin cepat ambil shortcut, akhirnya Anda mengakhiri hidup dengan tidak baik. Baru ketemu di mikrolet, 3 hari kemudian saudara mau dinikahi, kemudian saudara kaget, orang yang saudara nikahi ternyata pernah bercerai 3 kali. Saudara kaget setelah itu karena Anda tidak meluangkan waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Jangan shortcut. Yang kedua, saudara bisa melihat benih pengkhianatan yang kedua yang ada dalam diri Absalom adalah dia mendiskreditkan rajanya. Dia tidak ada waktu. Kamu tidak akan pernah diadili seadil-adilnya. Dia terlalu sibuk. Ngomong saja kepada saya. Waspadai, saudara-saudara. Kalau Anda ada sedikit suka mendiskreditkan raja, pemimpin, orang tua, siapapun, atau bahkan teman saudara, demi mendapatkan teman, saudara akan suatu saat mendapatkan hasil yang sama. Apa yang kamu tabur itu yang nanti akan kamu tuai. Waspadalah. Kalau saudara suka mendiskreditkan orang lain, demi mendapatkan pertolongan, bantuan, pertemanan dari orang, saudara sudah ada benih pengkhianatan. Saudara-saudara, mari kita akan melihat bagaimana Absalom melakukan itu. Saudara akan melihat di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 2-6. Setiap hari, Absalom bangun pagi-pagi lalu berdiri di tepi jalan di dekat pintu gerbang istana. Setiap orang yang hendak mengadukan perkaranya kepada raja dipanggil dan ditanyai oleh Absalom, katanya, engkau dari suku mana? Dan jika orang itu menjawab dari suku ini atau itu, maka Absalom akan berkata, menurut hukum engkau benar. Jadi walaupun salah, dia membenarkan orang itu. Saudara-saudara, Absalom ini betul-betul culas, ya kan? Tetapi sayang, tidak ada wakil raja yang mau mendengarkan pengaduanmu. Lalu katanya lagi, coba andai kata aku yang menjadi hakim, maka setiap orang yang mempunyai persengketaan atau tuntutan boleh datang kepadaku, dan akan kuperlakukan dengan adil. Jika ada orang yang mendekati Absalom untuk sujud menyembah dia, Absalom mengelurkan tangannya lalu orang itu dipeluknya dan diciumnya. Begitulah sikap Absalom terhadap setiap orang Israel yang hendak mengadukan perkaranya kepada raja, dan dengan demikian Absalom mengambil hati orang Israel. Waspadai kalau saudara suka mendiskreditkan orang untuk mendapatkan hati orang itu.
Kamu mau kemana? Ketemu Bu Utari. Bu Utari itu sibuk dan orangnya susah ditemui dia. Kalau kamu ada urusan macam-macam, ketemu saya saja. Dia belum tahu jadwalnya Ibu Utari, dia sudah menjelekkan Ibu Utari. Waspadai saudara, ada sedikit saja Anda memperlakukan pemimpin saudara, ini ayahmu sendiri. Ayahmu sendiri Anda diskreditkan di hadapan rakyatnya, hanya untuk mendapatkan hati mereka. Saudara-saudara, kalau ada sedikit benih, saudara suka menjelekkan orang untuk mendapatkan supaya orang itu berteman dengan Anda adalah calon pengkhianat. Waspadalah. Ini contoh ini. Ya kan? Ada cowok yang barangkali mau mendekati selfie. Ya kan? Tapi cowok itu tanya kepada Susi. Ya kan? Ini kasus ini, ada cowok. Susi, saya ini punya perhatian kepada selfie. Saya mulai jatuh hati kepada selfie. Menurut kamu, selfie itu seperti apa? Karena kamu teman satu kamar kan? Kemudian, kamu enggak tahu selfie tidurnya ngorok. Oh, kalau dia makan itu bunyi ceplak, ceplok, ceplak, ceplok. Ya. Jorok, anaknya jorok. Saya enggak seperti itu. Ya Kak. Saya kalau tidur itu, kalau bernafas enggak ada yang bisa dengar. Saya kalau makan langsung saya lihatin aja makanannya masuk sendiri, langsung tertelan. Apa yang dilakukan oleh Susi? Dia sedang merebut hati. Kalau ada benih itu dalam diri saudara. Kalau sampai akhirnya selfie tahu bahwa dia dikhianati oleh temannya sendiri, akan ada benih pengkhianatan yang tidak akan pernah dilupakan sampai mati. Waspadalah. Nah, ini yang repot kalau orang itu bukan berdiri di depan istana seperti Absalom, tapi dia mendatangi orang-orangnya. Kamu kenal Bu Yeye? Kamu kenal Pak Roni? Oh, jangan bersahabat dengan dia. Saya sudah tahu itu track recordnya buruk sekali. Ya, dia bahaya dia. Ya kan? Jangan ibadah di tempatnya dia. Ibadah aja di tempat saya, misalkan aja kalau ada seperti itu. Saudara-saudara, itu pengkhianatan. Untuk apa saudara memperlakukan seperti itu? Suatu saat Anda akan diperlakukan seperti itu. Karena orang yang diajak untuk mengkhianati, dia tahu hati saudara. Jangan melakukan shortcut dan jangan mendiskreditkan orang lain. Yang ketiga, dia suka menonjolkan dirinya sendiri. Dia suka jual dirinya. Dalam arti, saya saja. Raja Daud itu tidak ada wakilnya untuk mendengarkan kamu. Kalau saya yang mengadili, kamu pasti benar. Ini dengan ayahnya sendiri, saudara. Dengan ayahnya sendiri, dia tega melakukan seperti itu. Dan ternyata diam-diam, dia bisa merebut hati sebagian tentara dan penasihatnya Raja Daud. Dia minta izin Raja Daud mau bikin upacara kurban, tapi justru bikin rapat gelap. Dan tidak lama setelah itu dia turun dari Hebron dengan beberapa tentara dan Daud sudah mengenali anaknya kurang ajar. Saya salut dengan Daud, dia tidak mengerahkan tentaranya walaupun akhirnya harus berperang, tapi Daud lari. Dan kurang ajarnya saudara, Absalom meniduri istri-istrinya Daud. Kenapa sampai seperti itu? Ada kepahitan yang tidak diselesaikan. Waspadai kepahitan dalam diri saudara. Apa kepahitannya? Absalom melakukan sebuah tindakan yaitu yang namanya pembunuhan ketika adiknya yang bernama Tamar diperkosa oleh kakak tirinya yang bernama Amnon. Dia membuat sebuah rekayasa sehingga dia membunuh
Amnon, dan kemudian dia melarikan diri 3 tahun. Dia lari ke tempat opanya sebetulnya, di Geshur. 3 tahun. Dan Daud sama Absalom punya hubungan yang tidak baik sejak saat itu. Tapi sebelumnya ada yang menduga memang Daud sibuk dengan perang, dia kurang ngurusin anaknya. Dan Daud tidak pernah mengoreksi kesalahan anaknya. 2 anaknya yang melakukan kesalahan, yang namanya Amnon, yang memperkosa adik tirinya yang bernama Tamar, tidak dikoreksi kelakuannya. Absalom melakukan pembunuhan dan Daud tidak melakukan koreksi. Daud menyimpan dendam, bahkan sampai akhirnya panglimanya yang bernama Yoab mencoba untuk merukunkan, tetapi Daud masih tidak mau. Daud masih tidak mau ketemu dengan Absalom. Selama Absalom 3 tahun di pengungsian atau di pengasingan, kemudian kembali 2 tahun tidak mau. Daud tidak mau ketemu dengan Absalom. Jadi 5 tahun tidak ketemu. Apa yang terjadi? Menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, dan tidak ada koreksi. Ketika Anda membiarkan konflik dan tidak dilakukan rekonsiliasi, ini akan menjadi benih perpecahan, ini akan menjadi benih bahkan pemberontakan yang pada akhirnya Daud susah sendiri. Saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita semua, supaya di dalam hidup ini kalau ada sesuatu yang tidak beres, segera dibereskan. Ini contoh dalam kasus suami istri. Kalau suamimu pernah melakukan kesalahan, segera diampuni. Demikian juga sebaliknya, kalau istrimu melakukan kesalahan, segera melakukan rekonsiliasi. Berdamai segera, karena ketika tidak ada pendamaian dan masing-masing menyimpan benih kekesalan, kepahitan, sebentar lagi yang dicari adalah yang negatif. Yang diomongin adalah, oh dia tidak punya apa-apa, oh dia tidak akan mendengar kamu, oh dia tidak akan. Kemudian terjadilah yang namanya pengkhianatan. Tolong ditelusuri, apa yang menjadi benih atau penyebab utama orang berkhianat? Kenapa orang berkhianat? Saudara pernah menelusuri? Kenapa orang yang baik dengan saudara dulu? Wah, yang memuji-muji saudara luar biasa. Saya senang sekali dari temannya Pak Rudi itu. Orangnya baik Pak Rudi itu. Wih, berkali-kali ngomong. Ada 1 kali tiba-tiba orang itu berubah 180 derajat. Jangan bersahabat dengan Rudi. Rudi itu orangnya begini. Apa? Kecewa. Waspadai kecewa dalam diri Anda. Karena kecewa adalah penyebab utama pengkhianatan. Jadi kalau ada rasa kecewa, segera diselesaikan. Ya kan? Teganya. Kecewa. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kecewa. Saudara-saudara, kecewa ditambah kecewa sama dengan pengkhianatan. Bukan hancur Pak, pengkhianatan. Pengkhianatan itu yang menghancurkan. Ya kan? Jadi kalau Anda kok ada sedikit saja rasa kecewa menyelinap di dalam dada, segera diselesaikan. Jangan dibiarkan kekecewaan. Saya mau kasih resep bagaimana saudara menyelesaikan kekecewaan. Kita lanjutkan besok. Ada 4 resep bagaimana Anda mengelola hati Anda saat Anda kecewa. Ya kan? Karena hati yang kecewa kalau dibiarkan lama-lama, Anda bisa memusuhi orang-orang yang selama ini Anda andalkan, Anda harapkan. Gara-gara dia diharapkan untuk menjadi Mesias pembebas, kemudian dia mati umur 33 tahun digantung di kayu salib. Banyak yang pulang kampung, termasuk Kleopas. Kecewa. Saudara-saudara, gara-gara niatnya tidak sampai atau keinginannya tidak dipenuhi, ada yang menjual Yesus 30 keping dinar. Kenapa? Kecewa. Saudara-saudara, waspadai hati yang sedang kecewa. Tolong dicek, ada banyak kecewa di dalam diri saudara. Kecewa dengan ayah,
kecewa dengan ibu, kecewa dengan teman, kecewa dengan guru, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan saya. Saudara-saudara, dalam hidup ini saudara, tidak mungkin semua harapanmu akan dipenuhi. Ada yang kecewa dengan Pak Jokowi, mungkin ada juga. Ya kan? Ada yang kecewa dengan Muhammad Kacik, mungkin saudara juga ada. Namanya manusia, tidak mungkin semua harapanmu akan dipenuhi semua orang dan tidak mungkin orang-orang memenuhi semua pengharapanmu. Iya kan? Belajarlah untuk menyelaraskan antara kenyataan dengan harapan. Saudara pernah pesan bakso spesial, tapi yang datang spesialnya tidak ada sama sekali? Mau marah, katanya bakso menu spesial, harganya mahal. Setelah dimakan, tidak ada spesialnya sama sekali, sudah dibayar. Mau diapakan? Dibuang? Sayang kalau dibuang, ya kan? Nah ini istri yang tidak pernah mengecewakan, saudara. Pernahkah saudara mengharapkan sesuatu, kemudian apa yang Anda harapkan tidak sesuai dengan kenyataan? Biasanya kalau saudara ke restoran, lihat di foto, luar biasa, kenyataannya tidak seperti di foto. Pernah? Waduh, promosinya luar biasa, setelah dirasa, terlalu asin. Kemarin diajak makan pempek, saudara, luar biasa promosinya. Sampai di sana, tidak seperti yang diharapkan. Mau apa? Ya makan saja, udah dibeli kok. Mau ditinggalkan kemudian mengatakan, ini tidak sesuai dengan kenyataan, kenapa dijual? Tidak ada poinnya. Terimalah kenyataan yang ada. Enjoy. Amin. Haleluya. Yang mau kuliah nanti, jangan mengharapkan yang terlalu muluk-muluk di sana. Ya kan? Belajar menerima kenyataan. Kalau pagi kangkung, sore daun pohong, terimalah. Ya. Dulu ada lagu awan lembayung, sore kangkung, esok daun pohong, tahu daun pohong? Daun singkong. Saudara terima, namanya hidup di asrama. Ya kan? Tidak usah terlalu mengharapkan yang lebih-lebih. Belajarlah menerima kenyataan yang ada. Memang ini seperti ini, mau kecewa bagaimana? Iya kan? Waktu saudara menikahi pasanganmu, kan saudara sudah menerima, aku menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Waktu kaya, waktu miskin, waktu sehat, waktu sakit, apalagi? Waktu kurus, waktu gendut, waktu botak, waktu rambut banyak, waktu budek dan waktu tidak budek. Harusnya ditambah itu. Karena kita semua akan menemui kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Bu Rina udah terima Pak Roni apa adanya? Waktu kehilangan gigi terima baik-baik, luar biasa. Supaya Anda tidak kecewa, belajarlah menyelaraskan, mengelola kenyataan dengan harapan. Nah, masalahnya kan saudara tidak bisa mengubah kenyataan. Udah terjadi, mau apa? Ini saya tidak bisa mengubah istri saya, saudara tidak bisa mengubah suami saudara. Saudara tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Maka tolong pintar-pintarlah mengubah yang bisa diubah. Apa? Harapan. Turunkan standar. Kalau saudara belum apa-apa kriterianya sudah semua harus 10. Seorang yang sempurna, waduh kalau jalan seperti macan luwe. Saudara kan tidak ngerti macan luwe. Ya kan? Lambiane koyo blarak sempal. Ya. Saudara juga tidak tahu, saya juga tidak tahu. Saudara-saudara, kenyataannya tidak seperti itu. Anda tidak bisa mengubah kenyataan, tapi Anda bisa mengubah respon Anda. Tidak mau kecewa, sesuaikan harapan dengan kenyataan. Itulah obat kekecewaan supaya tidak jadi pengkhianatan.
Amin. Kita lanjutkan besok, saudara-saudara. Tapi saya mau mengajarkan ini penting. Kenalilah benih-benih itu. Sakit hati, kebencian, ketidakpuasan, kurangnya pembapaan yang terjadi atas Absalom menjadi benih-benih pengkhianatan yang pada akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Dan poin yang sangat penting adalah tidak sabar. Shortcut, mengambil jalan pintas. Waspadalah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa agar kiranya kebenaran firman hari ini menjadi pencerahan. Kebenaran firman hari ini menjadi cara kami untuk mengevaluasi, mengintrospeksi, melakukan refleksi diri kalau ada benih-benih pengkhianatan. Ampuni kami, ajari kami untuk kami tidak menjerumuskan diri dalam sebuah pengkhianatan yang mencelakakan kami. Karena pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan. Kami rindu hari ini bisa jujur dengan diri sendiri. Dan ampuni kami Bapa kalau kami menyimpan kekecewaan, keputusasaan, kepahitan, kebencian, rasa dendam yang bisa mengganggu proses perjalanan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami. Mari kita berdiri saudara-saudara. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Singer akan maju ke depan, menyanyikan lagu ini sambil saudara-saudara melakukan refleksi diri. Nanti hambanya Pak Yohanes akan maju ke depan. Berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah saudara tuliskan. Dan indahnya di dalam acara ini semua berdoa. Bukan hanya Pak Yohanes, tapi kita semua bersafaat bagi Anda. Diberkatilah. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Amin. Seperti pohon yang teguh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang teguh tertanam di tepi sungai kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersepakat bersama-sama. Pendengar yang masih mendengarkan dan mengikuti acara ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita sepakat bersama-sama, kita menyatukan iman kita, kita menyatukan roh kita di hadapan Tuhan. Sementara kita akan mendoakan Ibu Seli Duma Padang yang memohon kesembuhan untuk suaminya yang sedang sakit, supaya Tuhan jamah. Ibu Yensa Merlin Caroline Panjaitan yang meminta didoakan untuk keluarganya supaya diberkati oleh Tuhan. Ibu Vanda Maike Tambuun supaya didoakan buat anak Salomita yang hari ini akan vaksin. Kita akan berdoa juga untuk Ibu Yuni Charles Kolondam yang pagi ini sedang operasi sesar tetapi selalu mengeluarkan cairan. Kita akan berdoa supaya Tuhan menjamahnya. Untuk Bapak Porwaryadi yang sedang ada masalah dengan temannya, kita akan berdoa untuk Mami Dedi yang teman anak buahnya sedang melahirkan seorang bayi tetapi bayinya sedang ada di ICU, supaya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Ibu Desi Indra Kusuma yang memohon didoakan untuk suaminya supaya Tuhan jamah. Ibu Ida Paulina Sinaga yang mohon doa untuk keluarganya supaya diberkati. Ibu Marcelina Webawo yang mengharapkan istri dari saudaranya mengalami kritis di rumah sakit. Kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan akan menjamah. Ibu Rosnelly Febriani Menix yang juga berdoa untuk suaminya yang sedang dirawat karena sakit batu empedu. Ibu Ratna Rakel
Pati 5 yang mau didoakan supaya tangan kirinya sedang bengkak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, mari imani, mari percaya. Tumpangkan di bagian tubuh saudara yang sakit. Percaya, terima keajaiban pagi ini. Terima mujizat hari ini. Harapkan kesembuhan hari ini. Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu mengasihi kita. Bapa di surga, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon kesembuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun sakit penyakitnya. Yang mereka sedang beriman dan percaya kepadamu, memandang kepadamu, mengarahkan iman mereka kepadamu. Karena mereka percaya Engkaulah satu-satunya penolong mereka, Engkaulah satu-satunya penyembuh mereka. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan pagi ini. Engkau sudah disembuhkan, Engkau sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit, Engkau disembuhkan pagi ini. Dan Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu, Engkau memberkati setiap pendengar yang pagi ini perlu pertolongan-Mu, perlu kuasa-Mu, perlu campur tangan-Mu, perlu terobosan-Mu. Tangan Tuhan menopang mereka, tangan Tuhan menyertai mereka. Kami percaya Bapa di surga, seluruh pendengar kami semua diberkati pagi ini. Kami disembuhkan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Silakan duduk. Percayalah, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menolong saudara. Iman saudara yang akan memastikan saudara disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang sudah ditolong disembuhkan, silakan kirim kesaksian kepada kami. Video ini kalau saudara diberkati, bagikan kepada sebanyak mungkin orang supaya mereka juga diberkati. Kami terus terbuka buat saudara, siap menolong saudara, baik layanan konseling maupun doa. Silakan telepon kami. Kami siap sedia untuk menolong saudara selama 24 jam. Kami terus berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan donasi Bapak Ibu untuk pelayanan semua di Yayasan Mercy. Kiranya Tuhan memberkati, sampai ketemu besok pagi. Shalom.